Gua kembali. Setelah gua tiba di planet Namek make roketnya Melon Max, akhirnya gua kembali. Guys, seriusan gua selama 3 hari kemarin ya, dari tanggal 7, 8, dan 9, seriusan deg-degan edan. Di ending video ini gua bakalan ngasih tahu ke kalian semua tentang kronologinya. Sekalian jadi pelajaran buat gua sendiri dan untuk kalian juga tentunya. Buat yang mau tahu, silakan tonton video ini sampai habis. So, mari kita lanjutkan ceritanya Om-Om Kaiju Overpower yang sangat kalian sukai. Tapi sebelum itu, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah, biar gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kaiju Hachigo episode kelima. Di episode sebelumnya, kita telah melihat Kafka dalam mode kaijunya yang berhasil menyelamatkan Kikoru dari ulti seekor Honju yang telah diperkuat oleh sesosok kaiju humanoid yang sangat misterius sebelumnya. Di akhir scene kita juga diperlihatkan kaiju humanoid itu yang menyamar menjadi seorang pembersih jasad kaiju agar bisa berbaur dengan manusia pada umumnya. Scene berlanjut memperlihatkan Ichikawa yang merasa senpainya itu kini terlihat seperti orang yang bisa diandalkan olehnya. Awalnya sih gitu, tapi image seorang senpai penuh wibawa itu langsung sirna begitu mereka menunggu hasilnya. Di tengah pertengkaran dua badut yang satu ini, nampaknya manajer tempat kerja mereka yang datang untuk memberikan surat dari pasukan pertahanan. Setelah menerimanya, Kafka dan Ichikawa terlihat akan membukanya bersama-sama. Dan inilah moment of truth bagi seorang Kafka Hibino. Apakah dia akan tetap menjadi seorang om-om pembersih biasa, ataukah dia akan menjadi seorang yang bisa berada di sampingnya Kapten Mina? Takdirnya kini ditentukan dari selembar kertas yang sedang dipegangnya saat ini. Apakah si Kafka ini akan diterima? Entahlah, tapi yang pasti scene berpindah ke upacara penyambutan anggota baru pasukan pertahanan. Di saat Kaguragi dan Haruichi yang lagi ngobrol, di sini kita dapat melihat bahwa Ichikawa ternyata telah lolos. Tapi sayangnya, Kafka nggak ada di sana. Gak lama kemudian, Kikoru datang dan langsung dihampiri oleh seorang gadis yang mengaguminya karena si Kikoru ini ternyata mendapatkan peringkat pertama secara keseluruhan. Furuhashi Iharu yang gak fokus usai melihat si Kikoru tanpa disengaja, dia menyenggol Ichikawa dan berakhir dengan berkenalan satu sama lain. Melihat Ichikawa yang cuma seorang diri, Iharu pun bertanya tentang Om Kafka padanya. Namun belum sempat ia menjawabnya, Okonogi sudah memberitahukan bahwa Kapten Mina akan memasuki tempat upacara. Singkat waktu, di saat Kapten Mina yang meminta Kikoru buat naik ke atas panggung untuk menerima sertifikat penghargaan atas jasanya di insiden sebelumnya, dalam hati Kikoru merasa tidak pantas menerimanya karena faktanya bukan dirinya yang memusnahkan sang Honju OP itu, melainkan si Kafka yang dikira nggak lulus olehnya. Namun ternyata Scene mundur di sesi penilaian sebelumnya. Awalnya si Kafka ini dinyatakan tidak lulus karena penilaian dari segala aspek dia memiliki peringkat yang sangat-sangat rendah. Dan yang gua keselnya di sini nih ya, bisa-bisanya si Mina ini mau setuju dengan keputusan tersebut. Iya, kalau nggak ada wakil ketua Hoshina, 100% Kafka bisa dipastikan gagal di kesempatan terakhirnya itu. Salah satu alasan Hoshina mau menerimanya ialah karena si Kafka telah memberikan kontribusi yang sangat besar berupa support pada peserta lainnya, bahkan memiliki pengetahuan seputar bagian vital dari seekor kaiju. Dan begitulah seorang Kafka Hibino bisa diterima tapi bukan sebagai petugas umum, melainkan seorang kadet dari tim kecilnya si Hoshina. Melihat Om Kafka yang ada di sana, jelas Kikoru dan beberapa orang lainnya turut senang dibuatnya. Setelah Mina menyampaikan pidato penyambutan untuk mereka semua, secara tidak terduga ini yang dilakukan oleh Kafka.
Sontak ucapan Kafka barusan membuat semua orang di sana terkejut bukan main mendengarnya. Di lain sisi, Mina sendiri hampir aja memanggil Kafka tanpa formalitas sama sekali. Namun dia langsung mengubah sikapnya dan memberi hukuman pada Kafka untuk push up sebanyak 100 kali. Di tengah Hoshina yang masih terkejut bukan main melihat ketuanya yang baru aja tersenyum, Okonogi datang untuk mengakui betapa badutnya anak buah barunya si wakil Hoshina. Hoshina pun senang mendengar hal itu, karena sebetulnya mereka memang membutuhkan orang ceria dan penuh semangat seperti si Kafka ini. Meski ngomongnya gitu, tapi alasan sebenarnya ialah wakil Hoshina menaruh kecurigaan pada Kafka karena tanda vitalnya sempat hilang di saat mesin pengukur kekuatan kaiju yang menunjukkan angka 9,8. Sesaat setelah Kafka menuntaskan hukumannya barusan, Kikoru memanggilnya karena ada hal yang mau ia katakan padanya. Melihat si Kikoru yang seperti salah tingkah, hal itu malah disalahpahami bahwa dia mau menyatakan perasaannya pada Kafka. Ichikawa yang menyadari sesuatu pun langsung menghampiri senpainya, tapi malah ditanggapi ngalor ngidul sama si Kafka. Scene berpindah di sebuah resto keluarga. Apakah Kikoru yang sangat-sangat terkejut setelah mengetahui Kafka bisa berubah jadi seekor kaiju humanoid pasca memakan seekor kaiju berbentuk serangga. Kikoru sampai mengatai Kafka yang rakus karena bisa-bisanya dia makan seekor kaiju seperti itu. Kafka lalu memberitahukan awalnya dia mau ngasih tahu ke pasukan pertahanan dengan harapan bisa disembuhkan oleh mereka semua. Tapi Kikoru meyakinkan itu tidak akan terjadi padanya. Yang ada nih ya, dia akan dibunuh atau minimal dijadikan bahan penelitian. Dan hal terburuknya, dia akan berakhir sama seperti para kaiju bernomor lainnya, yang dimana dia akan dijadikan komponen senjata khususnya pasukan pertahanan. Dengan wajah yang masih agak memerah, Kikoru mengiyakan permintaan Kafka barusan. Toh dia juga udah menyelamatkannya dari ulti Honju sebelumnya. Namun sebagai gantinya, jika sampai ia tahu Kafka adalah tipe kaiju yang mencelakai umat manusia, tanpa pikir panjang dia akan langsung bunuhnya di saat itu juga. Singkat cerita di keesokan harinya, napakah para daun muda yang diminta untuk menunjukkan kebolehan mereka dalam menembak suatu target secepat mungkin. Ichikawa yang berhasil melakukannya mendapatkan perolehan waktu sebanyak 2 menit 35 detik dengan output power sebesar 18%. Iharu yang gak mau kalah darinya pun menunjukkan hasil yang sedikit lebih bagus darinya, yaitu 2 menit 15 detik dengan output power sebesar 20%. Berbeda halnya dengan Iharu yang menjadikan Ichikawa sebagai rivalnya, Ichikawa tidak pernah menganggap siapapun sebagai rivalnya. Sementara itu, rivalitas yang lainnya juga nampak ditunjukkan oleh si Haruichi dan juga Kaguragi. Di tengah betapa panasnya jiwa rivalitas di antara mereka semua, secara tiba-tiba Kafka berteriak karena dia berhasil menyelesaikan pelatihannya itu dalam kurun waktu 6 menitan dengan output power sebesar 1%. Gak lama kemudian, wakil Hoshina memberitahukan bahwa jika terus begitu, maka Kafka tak akan bisa menjadi petugas umum sama sekali. Dan naasnya, dia akan dipecat setelah 3 bulan menjadi kadet. Sebelum mengakhiri pelatihan, Hoshina meminta mereka semua untuk berlari 10 putaran. Namun karena mereka semua yang mengeluh, Hoshina menambah porsinya jadi 15 putaran. Scene berpindah di pemandian. Apakah mereka semua yang sangat kelelahan dan menganggap wakil Hoshina adalah pelatih iblis. Di tengah Iharu dan Ichikawa yang saling adu otot, Kafka yang awalnya juga ingin pamer betapa bagusnya otot lengan dan punggungnya sempat mendapatkan pujian dari mereka berdua. Namun sayangnya, absen di bawah yang punya perut kayak Kafka gua. Situasi gelak tawa mereka harus terhenti dalam sekejap begitu Kaguragi datang dengan seonggok otot di tubuhnya. Melihat hal itu, jelas ketiga badut ini harus mengakui kekalahan mereka di saat itu juga. Sementara itu, apakah Kikoru dan 2 gadis lainnya yang masuk ke pemandian wanita dan mendapati Kapten Mina yang baru selesai mandi di sana.
Setelah Mina membiarkan mereka semua untuk masuk karena emang udah waktunya gantian, Kikoru terlihat memandangi tubuh Mina yang sangat-sangat bagus, tapi masih belum menjelaskan kekuatan overpower yang dimiliki olehnya. Mina yang menyadari tatapan Kikoru pun bertanya ada apa padanya. Kikoru yang salah tingkah pun langsung menanyakan porsi latihannya si Mina. Di saat yang hampir bersamaan, nampaknya para pria yang masih berendam sembari membicarakan alasan mereka yang ingin bergabung dengan pasukan pertahanan. Di tengah semua orang yang menjawab kekaguman mereka terhadap Kapten Mina yang diyakini sebagai seorang hero di generasi mereka saat ini. Namun ketika giliran Kafka untuk memberitahukan alasannya, seketika itu pula ini yang terjadi padanya. Sontak semua orang pun sangat-sangat shock bukan main dibuatnya, karena Kafka dan Mina sama-sama telah berjanji untuk menjadi seorang petugas pasukan pertahanan. Yang mana itu bisa diartikan sebagai janji di suatu hari nanti. Di saat Kafka yang mau pergi dari sana, secara tiba-tiba setelah Kikoru dan para gadis lainnya selesai mandi, mereka mendapati para pria selain Ichikawa yang terkapar saking lamanya mereka berendam sembari membicarakan tentang Kapten Mina. Di keesokan harinya, nampaknya mereka semua yang berlatih bersama, memikirkan strategi, makan bersama, bahkan sampai masuk sauna aja juga bareng-bareng seperti ini. Beberapa hari kemudian, nampaknya Kafka yang sedang belajar dihampiri oleh wakil Kapten Hoshina, dan di saat Kafka yang mengaku tidak boleh gagal padanya, Hoshina rupanya mengetahui itu semua dilakukan demi Kapten Mina. Terkejut karena wakil Hoshina yang mengetahuinya meski dia tidak ikut berendam saat itu, di sini Hoshina meyakinkan bahwa tidak ada satupun informasi yang bisa luput dari telinganya. Karena udah gak bisa mengelak lagi, Kafka pun mengaku bahwa dia telah berjanji untuk berjuang di sisinya. Meski masih kurang pede, tapi Kafka tetap menekatkan diri supaya Hoshina menganggapnya seperti itu. Agak emosi mendengarnya, Hoshina memberikan waktu padanya untuk belajar selama 2 jam dan harus tidur setelah waktunya habis. Dirinya juga mengatakan ia tak akan menyerahkan posisi wakilnya saat ini kepada Kafka. Kafka pun paham, tapi langsung dipotong oleh Hoshina dengan memintanya untuk tidak terlalu akrab dengan anggota lainnya. Bukan dalam artian negatif, tapi pekerjaan mereka ke depannya nanti akan mempertaruhkan nyawa dan mereka semua tidak akan tahu kapan mereka akan tiada. Sesaat setelah mengatakan hal itu, secara tiba-tiba alarm berbunyi hingga membangun semua orang di sana. Dan berakhirlah alur cerita anime Kaiju Hachigo episode kelima. Pertama-tama, gua mau menyampaikan tentang lomba gambar sebelumnya. 1 hari sebelum dihack, alias di tanggal 6 Mei kemarin, selain si juara kedua yang punya gambar Mutsumi, gua udah memberikan hadiah ke para champion yang lainnya. Entah kenapa tiap gua komen di channelnya si Miring alias si juara 2 yang punya gambar Mutsumi, kayaknya komen gua itu masuk ke bagian spamnya. Tapi ya mungkin uang juara 2 kalau dia masih belum jawab bakal gua masukin masjid atau bagi-bagi ke para bocil tetangga gua aja. So, mari kita mulai kronologi peretasannya. Gua mengucapin makasih banyak buat para pengalur anime di grup ya, terutama Bang Ultra, Cak Movie, Abang Nime, AETV, Anime Ikigai, Plot Film, Bang Nero juga di Discord yang udah nge-support gua dan ngarahin gua buat nge-tweet di X untuk permohonan recovery channel dan pengembalian akun Gmail yang dihack. Gua juga mau ngucapin makasih banyak ke channel NRDNHD karena arahan dari beliau juga channel WAM2 ini bisa kembali. Dan tentunya rasa terima kasih sebesar-besarnya buat kalian para viewer yang senantiasa mensupport selama 3 hari penuh kemarin cuy. Seriusan, makasih banget. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita mundur ke minggu lalu. Di saat gue lagi nge-scroll situs Neko, maksud gue nge-scroll situs My Animal List untuk ngecek anime-anime musim depan, gue mendapatkan email endorse game yang isinya 1 PDF kontrak.
Nah, berhubung formatnya itu PDF ya, yang biasanya nggak bakal ada masalah karena setahu gua aja nih ya, PDF itu cuma sekedar format file tempat kita membaca satu dokumen supaya lebih mudah. Apalagi nih ya, gua awalnya itu nggak menaruh rasa curiga sama sekali ke email tersebut cuy. Seriusan. Karena domain emailnya itu domain email perusahaan yang kelihatan aman-aman aja. Seriusan aman-aman aja. Tapi itu awalnya. Yang padahal nih ya, setelah gua download PDF mereka dan membaca isinya, gua sama sekali nggak memencet apapun. Memang di PDF itu ada satu link, tapi gua 100% yakin gua nggak mengakses apapun di sana. Singkat cerita, setelah gua buang email endorse game tadi ke folder spam, selama 1 minggu nggak ada masalah sama sekali. Sampai tibalah di tanggal 6 Mei, di hari itu gua tidur di sekitaran jam 9 malaman. Habis ngedit Windbreaker kalau nggak salah ya. Dan terbangun sekitar jam 4 subuh karena alarm HP gua emang gua set di jam segituan. Awalnya gua belum sadar, tapi udah ngerasa aneh sebenarnya. Loh, kok semua video gua di private gitu loh. Terus pas gua baca komunitas, banyak dari kalian yang komen di postingan terakhir gua. Bang, kok semua video di private? Bang, kok di privat? Bang, gambar PP sama banner lu kok berubah jadi SpaceX? Wah, di situ gua seriusan langsung panik, setengah mati, sumpah. Aduh, dan bener aja, channel WAM2 saat itu lagi live peluncuran roket tai kambing yang bikin gua semakin shock. Gua sampai bener-bener gak expect banget loh. Gua tidur beberapa jam dan pas bangun kayak gitu. Wah, tapi berhubung gua masih bisa login di akun email WAM2 gua, ya gua langsung cepet-cepetan ganti password dan lain-lain. Tapi sayangnya email utama gua keburu diambil alih. Dan karena laporan gua tentang channel gua yang dihack, YouTube menghapus channel gua itu di jam 8 pagian di tanggal 7 Mei. Lalu, siapakah yang meretas channel WAM2 dan akun utama gua? Jawabannya adalah hacker dari negara R. Setelah akun kembali, gua yang penasaran langsung ngecek lokasi login terakhirnya, yang ternyata berlokasi di kota berinisial T dengan negara berinisial R, menggunakan iPhone 14 Pro. Sebelumnya dia make Windows di sekitaran jam 2 dini hari pada tanggal 7 Mei. Kalau ada yang nanya apa aja yang udah diubah oleh si hacker, jawabannya banyak banget. Banyak banget, seriusan. Peretasan telah dikonfirmasi oleh tim YouTube-nya sendiri, dan yang diubah antara lainnya adalah si hacker telah mengubah password gua, nomor telepon pemulihan gua, menambah nomor telepon utamanya, menambahkan verifikasi 2 langkah, memperbarui verifikasi 2 langkahnya, menghapus email alternatif gua, dan menambahkan video tanpa sepengetahuan gua. Jadi begitulah kronologi apa aja yang telah terjadi selama 3 hari kemarin cuy. Dimulai dari tanggal 7, 8, dan 9. Dan gua tolong banget nih ya, jadikan pengalaman gua kemarin sebagai pelajaran untuk kalian juga. Mau itu dalam konteks endorsement atau di luar perkontenan. Semisal kalian mendapati ada kiriman PDF dari email yang gak dikenal, mending jangan kalian buka. Dan buang aja emailnya itu ke tempat sampah. Misal kirimannya dari temen atau orang yang kalian kenal, konfirmasikan dulu ke orang yang bersangkutan cuy. Dalam kasus gua, dia mengincar channel dan Google AdSense gua tentunya. Sedangkan dalam kasus umumnya, sudah pasti saldo e-wallet kalian lah yang diincar. Nah, setelah email dan channel gua kembali, gua memutuskan untuk menganggap insiden kemarin sebagai pelajaran yang sangat-sangat berharga. Seperti sering gua bilang ke kalian, mohon diambil positifnya aja.